Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya untuk terus belajar walaupun di rumah saja dan di era pandemi saat ini. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Nah, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi, lanjutan dari pertemuan kemarin. Pada pembelajaran hari ini, nantinya kalian dapat mengetahui apa itu berkarya seni rupa berdasarkan imajinasi. Lalu kalian dapat mengetahui apa saja ragam karya seni rupa dua dimensi yang termasuk imajinasi. Saya akan mengulang lagi apa yang kita bahas kemarin. Kita telah membahas pengertian berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi, yaitu berkarya dengan berdasarkan imajinasi, hayalan, angan-angan atau kreativitas kalian yang tidak ada di dunia nyata. Terkadang tidak masuk akal juga, dan merupakan imajinasi pikiran seniman atau pembuatnya. Contohnya seperti ilustrasi dan lukis. Nah, untuk contohnya kalian dapat mencari di internet. Itu banyak sekali, kalian dapat mencarinya di Google atau di Instagram. Itu banyak sekali karya-karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, di sini saya memberikan dua contoh. Ini adalah manusia dengan berkepala badak yang sedang bermain hula hoop. Ini termasuk imajinatif karena di dunia nyata makhluk ini tidak ada. Nah, gambar yang sebelah ini juga. Ini adalah jerapah yang sedang menunggangi ikan hiu. Lalu berpenampilan seperti bajak laut. Nah, ini di dunia nyata juga tidak ada. Maka disebut karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Ragam karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Sebenarnya banyak sekali ragam seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi ini yang kalau disebutkan satu-satu sepertinya tidak akan ada habisnya karena imajinasi kita itu tidak terbatas. Nah, di sini saya bagi saja menjadi tiga, ada ilustrasi, ada lukis, terus ada grafis. Ilustrasi mencakup karikatur, kartun, vignette, komik, centangle art, doodle art, lukisan. Kalau lukisan ini seperti lukisan abstrak, lukisan surrealisme, dan lukisan ekspresionisme. Grafis, ada grafis cetak tinggi, cetak datar, atau cetak saring, atau sablon ya. Nah, kemudian karikatur. Nah, karikatur ini saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu melebih-lebihkan, menonjolkan ciri khas suatu objek. Dan walaupun diubah bentuknya, itu tetap mudah dikenali. Dan karikatur biasanya mengalami distorsi pada proporsi aslinya. Bertujuan sebagai lucu-lucuan, menyindir, atau mengkritik. Nah, ini adalah contoh dari karikatur. Karikatur biasanya sangat berciri khas menonjolkan kepalanya, lalu mengecilkan proporsi tubuhnya. Nah, kalian sudah tahu ya pasti. Nah, kemudian ada kartun. Kartun ini biasanya bersifat menghibur, lucu, dan sederhana. Lalu tokohnya dapat berupa manusia, atau binatang, atau bahkan tumbuhan. Lalu kartun dibagi menjadi dua, ada kartun editorial yang bertujuan untuk mengkritik keadaan masyarakat, keadaan sosial, atau yang lainnya. Kemudian ada gag kartun yang bertujuan hanya untuk lucu-lucuan, untuk melucu saja. Nah, ini ada contoh kartun editorial. Ini saya buat saat pandemi corona lagi gencar-gencarnya dulu, waktu ada slogan di rumah saja. Nah, ini sebagai sindiran atau
menyinggung orang-orang zaman waktu pandemi. Lebih baik di rumah saja daripada keluar terserang virus corona. Lalu yang ini adalah gag kartun. Ini tidak bertujuan untuk menyindir, tidak menunjukkan suatu ajakan untuk merubah perilaku, hanya untuk lucu-lucuan saja. Nah, ini adalah keadaan orang zaman sekarang ya, karena di era digital ini banyak yang tidak mempunyai uang receh. Jadi ini ada suami istri mau kerokan saja tidak punya uang ya, punyanya ATM. Nah, ini hanya untuk lucu-lucuan saja, tidak menganjurkan orang untuk punya uang receh gitu. Nah, kemudian ada fitnet. Nah, fitnet ini merupakan gambar ilustrasi yang bentuknya dekoratif. Biasanya berfungsi sebagai pengisi ruang kosong pada naskah-naskah. Kalian kalau pernah melihat karya sastra lama yang berisi puisi atau sajak-sajak, nah itu biasanya di pojokan halaman itu ada sebuah gambar dekoratif yang mengisi ruang kosong. Nah, seperti ini contohnya, agar lebih estetis. Atau bisa juga karya ilustrasi fitnet itu menjelaskan apa yang ada dalam sajak-sajak atau puisi tersebut. Nah, kemudian ada cerita bergambar atau komik, biasanya berisi narasi atau cerita yang dibuat dengan panel-panel dan komunikasinya melalui kolom teks seperti ini. Ini adalah cergam. Lalu ini komik, kalian pasti sudah tahu ya. Nah, kemudian ada Zentangle Art. Zentangle ini artinya Zen, artinya bermeditasi. Zentangle ini dapat digunakan sebagai art terapi, di mana seorang bisa bermeditasi dan menenangkan diri dengan cara menggambar. Nah, kalian pasti sering saat menggambar atau coret-coret, itu kalian setelahnya merasa lega, plong. Seakan-akan perasaan kalian, masalah kalian sudah selesai, sudah tertuangkan dalam coretan-coretan itu. Nah, Zentangle ini bekerja seperti itu. Kalian dapat bermeditasi, dapat menuangkan seluruh perasaan kalian dalam karya. Nah, Zentangle Art ini adalah karya seni rupa dua dimensional yang dibuat dengan menggunakan pola-pola tertentu yang diisi dengan motif-motif bebas, sehingga membentuk gambar dengan pola yang estetis. Seperti ini contohnya. Ini adalah pola bentuk dasarnya adalah kucing, tapi kalian dapat mengisi ruang-ruang ini dengan berbagai isi-isian. Seperti ini adalah bulatan-bulatan kecil-kecil dikombinasi dengan titik, lalu dibagi lagi, ada kombinasi garis-garis, lalu garis lengkung, garis spiral, garis lurus. Nah, ini dibuat seperti anyaman, lalu dibuat ini bulatan-bulatan kecil, ada kotak-kotak, kalian alsil, kalian blok. Nah, ini menjadi estetis. Ini juga ini adalah kanguru yang di dalamnya saya isi dengan pola-pola tertentu. Ini adalah pola-pola lingkaran dan ini garis-garis melengkung. Lalu ada pola-pola seperti bunga, seperti daun, garis-garis, polkadot. Nah, yang ini hanya orak-orakan saja. Nah, itu bisa menjadi karya yang estetis. Nah, kemudian ada doodle art. Doodle art ini kalian pasti sudah sering melihat dan banyak juga yang membuatnya ya. Nah, doodle ini yang populer biasanya terdapat versi kartun, lalu karakter TV, atau komik, makhluk fiksi. Nah, seperti ini contohnya. Biasanya doodle juga dikombinasikan dengan ini tipografi, yaitu teks-teks yang digayakan. Nah, biasanya berisi makhluk-makhluk fiksi yang tidak ada di dunia nyata, merupakan imajinasi kalian. Nah, ini juga berdasarkan imajinasi karakter
karakter fiksi, karakter anime ya, karena saya suka anime, jadi saya membuat seperti ini. Kemudian ada lukisan ekspresionisme. Ekspresionisme ini adalah kecenderungan seseorang seniman untuk mendistorsikan kenyataan dengan efek-efek emosinya. Biasanya, ekspresionisme ini keluar dari dalam diri senimannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh sekitarnya. Kemudian ada lukisan surrealisme. Lukisan surrealisme ini adalah mengubah objek-objek nyata menjadi keadaan yang tidak realistis atau khayalan. Kemudian ada lukisan abstrak. Lukisan abstrak ini biasanya tidak jelas ya, merupakan ekspresi emosi dari senimannya sendiri, dan biasanya yang mengerti maksudnya adalah senimannya. Kemudian ada grafis. Grafis ini dibedakan menjadi cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, dan cetak saring atau sablon. Nah, ini saya contohkan ada cetak tinggi. Biasanya ini dibuat menggunakan papan cukil yang dicukil menggunakan chisel. Lalu bagian atasnya ini diberi tinta, lalu dicapkan kepada kertas. Nah, ini sistemnya seperti stempel ya, nanti gambarnya menjadi terbalik. Nah, itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dengan sedikit materi ini. Terima kasih. Saya minta maaf apabila terdapat tutur kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.